Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alaika Salam dengan NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang gerakan keagamaan sesat di Indonesia. Tentu gerakan-gerakan keagamaan sesat di Indonesia banyak di Indonesia. Dan yang saya akan bahas pada kali ini yaitu mengenai gerakan ajaran Gavatar. Gavatar Gerakan Fajar Nusantara adalah kelompok agama yang muncul di Indonesia pada awal tahun 2010. Gavatar mengklaim memiliki pandangan agama baru yang mencampur unsur-unsur dari berbagai kepercayaan agama yang ada di Indonesia, seperti halnya Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Kelompok ini muncul dengan tuntutan-tuntutan yang dianggap kontroversial, menyatakan pemimpin mereka sebagai nabi dan menciptakan ketegangan dengan pemerintah dan masyarakat. Tentunya pada awal tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai mengawasi Gavatar dengan kekhawatiran bahwa kelompok ini memiliki ajaran sesat yang dapat mengancam stabilitas sosial. Kontroversi mencapai puncak pada Januari tahun 2016 ketika pemerintah mengumumkan penutupan pusat-pusat kegiatan Gavatar dan meluncurkan operasi penangkapan terhadap anggota kelompok. Selama ini kasus pemerintah mengungkapkan praktik-praktik yang dianggap sesat oleh Gavatar, termasuk pemisahan anggota kelompok dari keluarga mereka. Meskipun kasus ini menciptakan perdebatan yang luas tentang kebebasan beragama, hak asasi manusia dan toleransi agama Indonesia, pemerintah akhirnya membubarkan Gavatar dan melarang keberadaan kelompok ini pada Agustus tahun 2016. Selanjutnya, apa sih dampak dari kasus permasalahan? Tentunya banyak dampak dari kasus permasalahan kelompok ajaran Gavatar tersebut. Di antaranya yang paling kita alami dan kita rasakan yaitu dampak sosial dan budaya. Dari dampak sosial, kasus Gavatar secara sosial berdampak pada menurunnya toleransi masyarakat Indonesia terhadap perbedaan keyakinan dan pemahaman agama. Tindakan intoleransi yang ditunjukkan dengan penyerangan dan pembubaran paksa terhadap Gavatar dinilai oleh banyak pihak sebagai presentasi sikap sebagai masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menghargai kebebasan beragama. Kasus ini tentu dianggap memperlihatkan masih lemahnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Jika dibandingkan hal serupa terjadi, maka akan semakin tumbuh benih-benih intoleransi, radikalisme, dan potensi konflik antar umat beragama di masa mendatang. Dan dampak selanjutnya yaitu dampak budaya. Dari sisi budaya, tentu kasus Gavatar menunjukkan masih belum kuatnya budaya saling menghargai keberagaman, aliran, dan paham agama di Indonesia. Tindakan kekerasan dan pembubaran sepihak yang dilakukan terhadap Gavatar mencerminkan cara pandang sebagai masyarakat yang intoleran dan tidak menghormati keyakinan yang berbeda dari berbagai kelompok. Padahal Indonesia kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama yang setidaknya dihargai. Jika secara pandang intoleran ini terus berkembang, maka akan semakin merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang harmonis di Indonesia. Dan apa sih sudut pandang terkait kasus menurut dan apa sih sudut pandang terkait kasus Gavatar tersebut? Sudut pandang yang pertama yaitu menurut ulama. Menurut ulama, gerakan sesat Gavatar cenderung negatif. Kebanyakan ulama di Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menganggap Gavatar sebagai kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam dan berpotensi membahayakan kestabilan agama di Indonesia. Selanjutnya, menurut hukum. Menurut hukum, dari sudut pandang hukum di Indonesia, gerakan sesat Gavatar dianggap sebagai kelompok yang melanggar hukum dan tindakan mereka dianggap ilegal karena berbagai alasan, di antaranya pelanggaran hukum agama, keselamatan masyarakat, serta penghinaan terhadap agama. Jika tindakan atau ucapan anggota Gavatar dianggap sebagai penghinaan terhadap agama, ini tentu bisa menjadi pelanggaran hukum. Undang-undang di Indonesia mengatur penghinaan terhadap agama sebagai tindakan yang dihukum. Dan yang terakhir, ajaran sesat dan penipuan. Jika terdapat bukti bahwa Gavatar telah melakukan tindakan penipuan dan manipulasi anggotanya untuk tujuan tertentu,
Ini tentu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh hukum pidana. Dan yang terakhir yaitu menurut Al-Quran. Kasus Gavatar mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang tegas dan melarang pemaksaan beragama dan menjamin kebebasan setiap orang untuk meyakini serta menjalankan agamanya. Di antaranya menurut Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Serta menurut Quran lainnya yaitu Quran surah Yunus ayat 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak mengusir manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa solusi terkait kasus tersebut. Solusi utama yang dapat kita lakukan yaitu pendidikan agama dan kesadaran masyarakat. Tentu mengintensifkan pendidikan agama yang benar dan sejalan dengan nilai-nilai Indonesia dapat memberikan solusi terhadap kasus-kasus tersebut. Selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang rentan terhadap pengaruh kelompok sesat dan memberikan alternatif ekonomi dan pendidikan yang lebih baik. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi daya tarik bergabung dengan kelompok sesat. Dan yang terakhir, solusi yang terakhir yaitu kerjasama antar lembaga. Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, aparat kepolisian, dan lembaga agama dalam mengatasi kelompok sesat. Memastikan bahwa informasi tentang kegiatan kelompok sesat dipertukarkan dengan efektif untuk mengambil tindakan yang tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.